Claudius! Begin! Begin! Havra! Vector! Yes. And they curse you in the art. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Gods of the Arena, episode 5. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di awal film, diperlihatkan Melita, yang pada suatu malam, dia tengah bertemu dengan Gannicus. Mereka berdua yang telah menjalin hubungan terlarang itu, lantas mereka pun bermantap-mantap di tempat tersebut. Dan di saat mereka sedang asyik bercocok tanam, tiba-tiba Unomos, yang tak lain adalah suami dari Melita, lantas dari arah belakang, ia menusukkan pedangnya, tepat mengenai leher Gannicus, hingga tembus ke depan. Kemudian, Unomos pun juga menusukkan pedangnya itu, kepada Melita sang istri, yang lantas Melita pun menjerit. Dan bersamaan dengan itu, Melita pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Dan ternyata, semua itu hanyalah mimpi buruk dari Melita. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Nivea yang menghampiri, sembari menyampaikan pesan, jika Lucretia sang majikan tengah mencarinya. Setelah Melita menemui Lucretia, ternyata di sini Lucretia memerintahkan Melita untuk mengumpulkan semua barang-barang milik Gaia. Karena Titus sang mertua menginginkan agar barang-barang milik Gaia segera disingkirkan dari kediamannya. Di sini, Melita pun terlihat turut prihatin atas meninggalnya sahabat dari Lucretia sang majikan. Setelah itu, diperlihatkan Batiatus yang tengah berjalan, sembari berbincang-bincang dengan Solonius sahabatnya. Di sini, Batiatus juga menceritakan tentang Titus sang ayah, yang kini tengah memaksanya untuk segera menceraikan Lucretia istrinya, akibat peristiwa di pesta malam itu. Titus pun mengancam Batiatus akan mengusir dari kediamannya, jika dia menolak untuk menceraikan sang istri. Dan hal itu menjadi keputusan yang berat bagi Batiatus. Karena di sini terlihat Batiatus, yang sangat mencintai Lucretia sang istri. Akan tetapi, Solonius justru menyarankan Batiatus, supaya dia menuruti saja, atas kehendak dari Titus sang ayah, jika dia masih ingin mengelola Ludus, dengan memiliki banyak gladiator hebat. Dan perkataan dari Solonius itu pun, lantas membuat Batiatus berpikir 1000 kali lagi, dan dia pun akan mempertimbangkan dengan matang. Dan selanjutnya, diperlihatkan para gladiator, yang sedang berlatih di Ludus. Di sini, terlihat Raskos dan salah satu rekan gladiatornya, sedang berbicara kepada Ashur, saat dia tengah berlatih bertarung melawan Dagan. Raskos mengatakan,
jika Ashur tidak mempunyai kemampuan apa-apa tanpa Dagan. Mereka juga mengatakan, jika selama ini, Ashur telah banyak memperalat Dagan. Mendengar itu, Dagan yang semula sudah menganggap Ashur seperti saudara, lantas ia pun menjadi dendam padanya. Karena selama ini, diam-diam, Dagan juga telah mempelajari bahasa dari rekan-rekan gladiatornya. Lalu, terlihat juga Titus, yang tengah mengamati latihan mereka, bersama Onomaus. Dan di sini, Titus pun lantas memerintahkan Onomaus, untuk mempersiapkan sebuah kompetisi, karena Titus ingin menilai, dan melihat secara langsung, sampai di mana kehebatan para gladiatornya. Dan Titus pun mengancam, akan mengirim ke penambangan, bagi para gladiator, yang kalah dalam kompetisi itu. Onomaus pun segera menjalankan tugas dan perintah, dari Titus sang majikan. Yang lantas, ia pun mengayunkan cambuknya, sembari memerintahkan para gladiator, untuk segera berkumpul. Kompetisi pun dimulai. Terlihat Titus, yang mengamati pertarungan para gladiator dari atas balkon. Satu persatu dari para gladiator pun, dipertarungkan dengan lawan mereka masing-masing. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Batiatus, yang sedang menghampiri Titus sang ayah. Di sini, ternyata Batiatus tidak mengetahui tentang kompetisi gladiator yang diadakan oleh Titus sang ayah. Sehingga, Batiatus pun terlihat agak sedikit menggerutu kepada Titus. Akan tetapi, Titus tetap terlihat tidak peduli dengan perkataan apapun dari Batiatus sang anak. Dan Titus pun justru membahas lagi tentang Lucretia menantunya. Di sini, ia memerintahkan Batiatus untuk segera menceraikan Lucretia, dan mengancam tidak mengakui Batiatus sebagai anak, jika ia tidak segera menceraikan sang istri. Setelah itu, Batiatus pun menceritakan semuanya, kepada Lucretia sang istri. Dan hal ini pun, sontak membuat Lucretia sangat terpukul, dan lantas, mereka berdua pun bertengkar hebat. Hingga tanpa sengaja, Batiatus keceplosan, dengan mengatakan, jika selama ini, dia masih belum bisa memberikan keturunan, atau seorang anak untuknya. Mendengar itu, Lucretia pun menjadi sangat bersedih, dan ia pun lalu meninggalkan Batiatus. Selanjutnya, terlihat Melita, yang sedang mengadakan ritual kepada dewa, sembari mengeluhkan beban hidup, yang dialaminya saat ini, kepada Onomaus sang suami. Lantas, Melita dan Onomaus pun berdoa bersama, di dalam ruangan kamar mereka. You truly love beams. Keesokan harinya, dilanjutkan lagi, kompetisi para gladiator itu. Kali ini, terlihat Ashur, yang dipertarungkan melawan Geneus, dengan senjata barunya, yaitu jaring dan tombak Trisula. Terlihat Titus dan Batiatus, yang mengamati kompetisi itu dari atas balkon. Kali ini, mereka berdua terlihat sangat sumringah, sembari menilai, akan kelebihan masing-masing, dari para gladiatornya. Tak lama kemudian, terlihat Lucretia, yang dimana dia tengah menghampiri Titus, yang sedang bersama Batiatus sang suami. Lalu, tiba-tiba dari arah belakang, terlihat Nivea yang mengatakan, jika Tullius telah datang kemari. Begin! Mendengar itu, Batiatus pun sontak kaget. Dan rupanya, memang Tituslah, yang sengaja mengundang Tullius kemari. Dan lantas, Titus pun segera beranjak untuk menemui Tullius. Lalu, di situ Batiatus dan Lucretia kembali bertengkar. Dan tanpa sengaja, Batiatus pun keceplosan lagi, yang di situ, ia pun mengatakan kekecewaannya kepada Lucretia, jika selama ini, dia masih belum bisa memberikan keturunan padanya. Kemudian, diperlihatkan Titus, yang dimana dia telah bertemu dengan Tullius. Di sini, terlihat Tullius, yang membawakan minuman anggur untuk Titus. Namun, Titus enggan untuk menerimanya. Karena, seharian ini ia sudah banyak minum. Lalu,
di sini Titus mengungkapkan kekesalannya kepada Tullius, tentang terbunuhnya Gaia, saat pesta pada malam itu. Dan lantas, Tullius pun mengatakan pada Titus, jika ia akan menebus untuk semua kesalahannya, dengan memberikan Titus posisi atau tempat, dalam pertandingan finalia mendatang. Akan tetapi, di sini Tullius kembali meminta Gannicus, untuk dibeli olehnya. Of all others, buy the wine. Setelah itu, diperlihatkan Nivea, yang tengah menghampiri Diona sahabatnya, yang masih terlihat sangat terpuruk dan bersedih, karena peristiwa yang telah dialaminya saat itu. Dan di sini, Nivea pun lantas menenangkannya. My life. Dan selanjutnya, diperlihatkan hari kompetisi di Ludus, yang dimana kali ini, dipertarungkan antara Gannicus melawan Barca. Dan lantas, pertandingan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Gannicus. You are the victor. Dagon, take. Dan berikutnya, dipertarungkan antara Ashur melawan Dagan. Awalnya, Dagan hampir saja mengalahkan Ashur. Akan tetapi, karena kelicikan Ashur, maka ketika Dagan terlihat lengah, Ashur pun langsung menyerangnya, hingga mata Dagan pun dibutakan olehnya. Victor! I would have words. Dan setelah itu, terlihat Lucretia, yang memanfaatkan momen, ketika sang suami sedang keluar bersama Titus sang mertua, dengan memanggil Crixus di kamarnya. Rupanya, di sini Lucretia meminta Crixus, untuk mencicipi serabi lempit miliknya, karena ia percaya, jika benih dari bangsa Gaul sangatlah ampuh, untuk menghasilkan anak. Slave. The games as a child. Setelah itu, diperlihatkan Titus, yang mengajak Batiatus, pergi ke arena lama. Di sini, Titus menceritakan beberapa kenangan lamanya, kepada Batiatus sang anak. I feel you. Akan tetapi, Batiatus justru terlihat sedang mengambil balok kayu, yang sepertinya akan ia pergunakan, untuk memukul Titus sang ayah. Namun entah kenapa, Batiatus pun lantas tak tega untuk melakukannya. To see them buried. No drought. At what price? Gannicus, For answer. a day, his life, did you? You peace. Mento. Setelah itu, terlihat Batiatus, tengah menghampiri Lucretia yang sedang mandi. Di sini, dia menceritakan tentang kejadian tadi pada sang istri. Dan Batiatus pun lantas mengambil keputusan, untuk pergi saja dari kediamannya. Karena, dia tidak bisa menuruti perintah dari Titus sang ayah, untuk menceraikan Lucretia istrinya. Dan selanjutnya, terlihat Titus, yang dimana dia telah melihat, hasil akhir dari kompetisi itu. Di sini, Titus juga mengatakan pada Unomaus, jika dia ingin menjual Gannicus pada Tullius. Namun, Unomaus menyampaikan keberatannya kepada Titus, apabila Titus menjual Gannicus kepada Tullius, dengan berbagai macam pertimbangan. Lantas, Titus pun memberikan kesempatan kepada Gannicus, jika dia bisa menang bertarung melawan Crixus, maka dia tidak akan dijual pada Tullius. Each other in the final. Offer. I had thought This, your son and I in agreement. One but a moment ago, your choice. Lalu, Unomaus pun menyampaikan kepada Gannicus, tentang apa yang telah dikatakan oleh Titus sang majikan. truly stands champion of this house. Yes. And they curse you in the answer. Saat pertarungan dimulai, terlihat Batiatus, yang menyampaikan keputusannya kepada Titus, untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan Lucretia, dan bersiap pergi dari rumah, untuk meninggalkan Ludus ini. Lucretia juga memerintahkan Nivea, untuk segera mengemasi barang-barang mereka. You have often praised. Akan tetapi, momen ini malah dimanfaatkan Nivea, untuk membantu kabur Diona sahabatnya. Karena, Nivea sangat kasihan,
dengan keterpurukan yang dialami oleh Diona. Dan di sisi lain, ternyata pertarungan itu pun dimenangkan oleh Crixus. Namun kemenangan itu, bukan karena Gannicus tak bisa mengalahkan Crixus. Akan tetapi, karena Gannicus memang sengaja mengalah, agar ia bisa menjauh dari Melita. Karena dia tak ingin mengorbankan persahabatannya dengan Unomaus. Setelah pertarungan itu selesai, terlihat Titus sangat terpukul atas keputusan dari Batiatus yang lebih memilih Lucretia istrinya daripada Titus sang ayah. Hingga akhirnya, hal itu pun mengakibatkan Titus demam tinggi dan terbaring sakit di tempat tidurnya. Seorang tabib yang memeriksanya mengatakan kalau ia kehabisan obat dan harus mencarinya di kota. Lantas, tabib itu pun berangkat untuk mencari obat dengan ditemani Batiatus dan Doktore. Batiatus juga berpesan kepada Lucretia untuk memberikan sedikit anggur kepada Titus, agar sedikit mengurangi demamnya. Calm. Keep him fit. Kemudian, Lucretia memberikan secangkir anggur kepada Titus sang mertua, dengan ditemani oleh Melita. Di sini, tiba-tiba Melita meminta izin kepada Lucretia untuk menemui Gannicus, guna mengucapkan kata perpisahan. Karena Melita tahu, jika besok, Gannicus akan dijual ke penambangan, sembari ia membawa secawan anggur, seusai memberikannya kepada Titus. Saat menemui Gannicus, Melita berbincang-bincang, sembari mengajak Gannicus untuk minum anggur bersamanya. Tetapi, Gannicus menolak, dan tak ingin minum anggur waktu itu. Lalu, Melita pun meminum anggur itu sendiri, sembari berbincang, hingga mereka pun larut dalam birahi. Dan di saat mereka hendak bermantap-mantap, tiba-tiba Melita memuntahkan darah, akibat anggur yang telah diminumnya. No wine. Think for you. I have been mistaken about you. Dan ternyata, minuman anggur itu sebelumnya telah dicampur racun oleh Lucretia untuk meracuni Titus sang mertua, hingga mengakibatkan Melita juga ikut terbunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Harder for the witch shores was Sicilius. Alias's gift. Mengetahui hal itu, Lucretia pun panik, hingga memerintahkan Gannicus dan seluruh budaknya, untuk tidak memberitahu Unomaus atau Doktore, jika Melita tewas di dalam sel Gannicus. With you. Go! Sepulang Batiatus dan Doktore, mereka pun sangat terpukul dan bersedih, karena telah kehilangan sosok orang yang sangat mereka cintai. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.